Oke, selamat datang Pak Husni, PSD, Direktur UPBJJ UT Gorontalo. Kita akan bergabung dengan beliau. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat datang. Ya, selamat bergabung Pak. Ini gelap sekali ini kameranya Pak ya. Wow, ini harus dibalik. Okay. Iya. Tadi kita sudah mulai tadi jam 4 kan. Tadi beritanya Bapak masih OTW. Jadi saya dengan para inisiatif tadi undang alumni. Ya, oke. Yang sebelumnya tadi alumni yang 2020 Pak. Dari kelas 8 demo. IPK-nya lumayan teman-temannya ada yang di bawah 3, jadi kita minta bergabung. Mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin ada yang disampaikan di kegiatan ya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Ya, salam kenal semuanya ya. Bagi yang baru kenal dengan saya, ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan para sahabat UT ini ya untuk bergabung dalam acara kami ngobrol ya, ini yang untuk yang kedua kalinya. Ya, terima kasih untuk Pak Raflen, Pak Windra yang sudah memfasilitasi ini. Nah, saya kira ini media kita, jadi media kita untuk berinteraksi ya satu sama lain gitu ya, jadi baik untuk mahasiswa UT, alumni maupun masyarakat luas yang berminat ingin tahu lebih mendalam tentang universitas terbuka ya, pembelajaran di universitas terbuka. Ya, saya kira nanti ini akan kita agendakan secara berseri ya, dengan mungkin kalau ada masukan topik-topik tentang apa yang kita bicarakan dalam ngobrol bareng ini. Jadi memang settingannya ini adalah kita ngobrol secara santai ya, jadi seputar UT dan juga nanti biar tidak bosan nanti kita selingi dengan berbagai hal-hal yang kiat-kiat mungkin sifatnya ringan gitu ya, tapi mungkin kita harapkan nanti bisa orientasinya adalah edukatif gitu ya. Jadi nanti ada knowledge yang bisa kita share bersama gitu. Oke. Ya. Baik, yang pertama saya menyampaikan bahwa masa registrasi untuk Universitas Terbuka sudah kita buka ya 8 Juni. Jadi saya menghimbau untuk semua mahasiswa UT ya jangan lupa ya. Nah, kemudian bagi masyarakat yang berminat untuk bergabung ya untuk bergabung menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada kami ya. Jadi kita punya banyak program studi ya yang sudah diakui kualitasnya ya, baik dari BAN PT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya. Jadi kita ada 7 program studi yang sudah memperoleh akreditasi A, kemudian yang lainnya adalah akreditasi B gitu ya. Nah, kemudian kita juga pembelajaran di Universitas Terbuka ini juga sudah memperoleh lisensi atau semacam akreditasi internasional dari ICDE ya, International Council for Open and Distance Education. Jadi ini adalah lembaga internasional yang bermarkas di Oslo ya. Jadi emang salah satu dari tugas lembaga ini adalah
melakukan review ya terhadap kualitas sistem pembelajaran jarak jauh ya di seluruh dunia. Nah, sejak 2005 saya kira 2006 kita sudah berturut-turut reviewnya sampai ke kemarin 2019 ya. Jadi kita juga sudah direview kembali ya oleh ICDE dan hasil yang kita terima excellent gitu ya. Jadi kita sudah diakui. Jadi bagi para mahasiswa yang sedang belajar juga jangan khawatir bahwa Anda tidak salah untuk masuk UT, dan bagi masyarakat ya Gorontalo jangan khawatir dengan kualitas universitas terbuka dan jangan ragu untuk mendaftar di universitas terbuka. Oke, ya. Saya kira itu dulu, nanti kita sambung dengan berbagai hal ya. Jadi topik kita emang kali ini adalah tentang Merdeka Belajar, Pak. Merdeka Belajar, Pak. Merdeka Belajar. Oke. Iya. Jadi mungkin secara Mas Menteri ya, Mas Menteri kita Nadiem Makarim. Jadi mungkin beliau sudah mereview ya. Jadi mereview bagaimana sistem pembelajaran di perguruan tinggi kita. Jadi di situ emang ada berbagai hal yang mungkin menurut beliau itu kita masih ada hambatan birokratis ya. Jadi dianggap bahwa sistem itu belum mengeksplor ya, kebebasan ya, terutama yang terkait dengan student center. Jadi lebih banyak pada berpusat pada teacher centers ya, jadi teacher centers. Nah, disitulah akhirnya Mas Menteri kita ini menetapkan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Jadi intinya adalah bahwa mahasiswa nantinya itu akan diberi kebebasan. Jadi untuk semacam melakukan pembelajaran di luar program studinya ya. Jadi ada namanya nanti pembelajaran di luar program studi di dalam internal perguruan tinggi, dan juga nanti pembelajaran di luar program studi di luar perguruan tinggi. Ya, nantinya akan dikonversi ke dalam SKS. Jadi kalau lebih simpelnya itu nanti akan ada 3 SKS, 3 semester nanti ya. 3 semester. Jadi nanti ada skenario bisa 1 semester lintas prodi di dalam perguruan tinggi, nanti 2 semester di luar perguruan tinggi. Ya, nanti sifatnya adalah bisa seperti magang gitu ya, nanti project gitu kan. Nah, saya kira kaitannya dengan universitas terbuka, saya kira khawatir bahwa yang namanya Merdeka Belajar itu sebenarnya sudah bagian integral dari pembelajaran di UT, gitu ya. Iya. Ya, jadi kita, jadi nanti di sini adalah kita juga sudah menerapkan mengenai Merdeka Belajar ini lintas prodi ya, jadi di dalam internal perguruan tinggi. Jadi Anda nanti bisa mengambil berbagai mata kuliah di program studi di UT ya. Jadi kita menerapkan ya. Jadi dalam konteks Merdeka Belajar ini kita sudah menerapkan di dalam internal perguruan tinggi ya, internal universitas terbuka gitu ya. Nah kaitannya nanti dengan di luar perguruan tinggi, jadi di luar UT nanti. Nah ini nanti jangan khawatir ya, kita sebenarnya sudah membahasnya ya, di internal UT. Jadi nanti ada beberapa opsi-opsi nanti yang bisa dilakukan ya. Jadi intinya adalah
kita sangat mengedepankan yang namanya fleksibilitas, gitu ya. Jadi apa itu yang kita kedepankan, gitu ya. Jadi tidak hanya nanti fleksibel dengan waktu belajar, kapan Anda belajar, gitu ya, tapi juga nanti fleksibilitas dalam hal tambahan, gitu ya, mencari pembelajaran di luar UT, gitu ya. Mungkin nanti kaitannya dengan pekerjaan Anda. Pembelajaran Anda di luar universitas terbuka yang konteks kasihkan apa yang sudah Anda dapatkan dari universitas terbuka, gitu ya. Jadi apa yang saya simpulkan bahwa universitas terbuka yang pertama adalah sangat mengedepankan yang namanya fleksibilitas belajar, gitu ya. Jadi Anda nanti bisa bisa memilih pola belajar seperti apa, gitu ya. Nah itu salah satu ciri khas keunggulan dari universitas terbuka. Nah kemudian juga kita juga punya fasilitas yang namanya pembelajaran online atau tutorial online, gitu. Jadi di situ Anda bisa belajar dengan tren di era pandemi COVID ini. Nah, kita sudah melakukan itu sangat ya bisa dikatakan bahwa kita sudah sangat lama melakukan itu, sehingga proses pembelajaran tutorial online ini, nah Anda jangan khawatir bahwa kita sudah expert untuk mendeliver pembelajaran online. Nah, saya kira yang ada adalah jadi Anda jangan khawatir dengan kualitas sistem pembelajaran di UT. Jadi kalau Anda ragu, silakan bertanya. Nah, itu yang kita harapkan, gitu ya. Oke. Saya kira itu dulu, Pak Windra. Kita sambung lagi nanti. Oke. Ya, Pak. Mungkin ada pertanyaan. Ya, mungkin ini sebagai informasi umum pada mahasiswa dan calon mahasiswa, Pak, bahwa UT itu memang selama ini sudah menerapkan namanya Merdeka Belajar, meskipun mungkin berbeda dengan apa yang akan disampaikan oleh Mas Menteri, begitu, Pak. Kira-kira begitu, Pak, ya? Karena UT kan selama ini kan selalu fleksibel, Pak. Tidak terikat industrinya semua. Iya. Jadi kalau bisa dikatakan emang UT yang paling siap menerapkan itu, karena selama ini kan sebenarnya yang kita kedepankan adalah belajar mandiri, ya. Jadi intinya adalah sebenarnya kalau Mas Menteri itu kan pengennya bahwa mahasiswa itu tidak terkungkung di pembelajaran di universitas, gitu ya. Jadi mereka harus punya pengalaman secara langsung, gitu ya, di dalam lingkungan kerja. Nah ini sebenarnya. Jadi kalau dulu itu mungkin mantan Menteri Pendidikan kita Pak Wardiman, gitu ya. Jadi kalau kita kenal dengan konsepnya link and match, gitu kan. Nah ini dalam terminologi yang berbeda, tapi sebenarnya esensinya sama, gitu ya. Jadi Pak Mas Menteri ini menginginkan bahwa lulusan-lulusan dari perguruan tinggi ini siap untuk bersaing di menerapkan itu, gitu ya. Jadi pembelajaran di kita itu juga notabene adalah mix, gitu ya. Jadi di dalamnya kita juga ada praktek praktikum, gitu ya. Jadi juga langsung juga dikenalkan dengan hal-hal yang sifatnya skill oriented, gitu ya. Jadi kalau emang di prodi hukum, gitu kan, kita juga ada yang namanya praktek praktikum beracara, gitu kan. Jadi jangan khawatir bahwa yang namanya model jarak jauh ini kebanyakan teori. Oh tidak, jadi kita juga jadi tuntutan untuk skill oriented, terutama untuk praktek. Nah, kita juga melakukannya. Jadi ada yang memang sifatnya online, praktikum online, tapi juga ada yang praktek secara langsung,
ya kita juga bekerja sama dengan berbagai lab di perguruan tinggi setempat. Itu bagaimana nanti mahasiswa universitas terbuka ini bisa melakukan praktek secara langsung ya sesuai dengan program studinya masing-masing gitu. Oke. Iya, siap Pak. Mungkin sebagai informasi juga kita juga siarkan IG di Facebook Pak. Jadi di Facebook akun UT Gorontalo kita juga siarkan. Nanti juga mungkin akan kita siarkan secara offline Pak melalui media-media sosial kita. Oke. Mungkin untuk Merdeka Belajar kita akan bergabung juga mungkin dengan komentar-komentar mahasiswa UT. Ada telah bergabung dengan kita mahasiswa UT Gorontalo. Mungkin ada beberapa orang yang nanti bisa mewakili bagaimana pengalaman mereka belajar. Nanti kita akan dengar. Nanti kita akan sambungkan lagi ke mahasiswa. Anggi, gimana Anggi? Saya siap Anggi. Oke, Anggi. Di Gorontalo, kalau tidak salah di prodi S1 penerjemahan ya. Nanti kita akan berkenalan dengan Andi juga termasuk salah satu utusan kita waktu di Sport Seni kemarin di tahun 2019. Ada Anggi? Halo? Anggi? Jadi jangan khawatir bahwa yang namanya model jarak jauh ini kebanyakan Halo? Oke. Selected Anggi. Oke, selamat bergabung Anggi. Ya Tadi sudah Pak. lagi di mana ini? Sehat? Alhamdulillah sehat di rumah Pak. Di rumah ya. Tadi sempat ikut obrolan dari Pak Direktur tadi. Sempat. Ya, mungkin ada yang bisa disampaikan misalnya dengan konsep Merdeka Belajarnya nanti ya. Cuma mungkin perkenalkan dulu mungkin Anggi dengan teman-teman kita, mungkin Pak Direktur juga kenalan sama Anggi ini. Silakan Anggi. Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Paramita Anissa. Saya dari jurusan Sastra Inggris Penerjemah di UT Gorontalo. Ya. Semester berapa sekarang, Gi? Semester 4 mau ke semester 5, Pak. Semester 4 ya. Kalau boleh tahu IPK-nya berapa, Gi? Kemarin IPK terakhir yang pas semester 3 itu 2,99. Kalau nggak salah. 2,99 ya. Harus lebih baik lagi tuh berarti Anggi ya. Iya, Pak. Berarti sudah bisa ngajuin pembebasan semester ya? Untuk yang keluarga COVID. Sudah. Sudah Pak, Sudah lagi diurus juga. Enggak, bukan iya. diajukan. Emang itu kan kalau nggak salah dipilih langsung dari pusat, Pak. Jadi nggak semuanya bisa mengajukan. Cuma yang diterima aja itu yang bisa. Iya, justru itu. Jadi mengajukan dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan kan begitu. Iya, agak lumayan juga banyak masa ininya, syaratnya. Mungkin bisa diteruskan gimana pengalamannya selama ini sudah? Gampang-gampang susah sih. Susahnya itu kan karena saya juga belajar mandiri kan. Lebih kayak belajar sendiri, nyari referensi sendiri. Tapi enggak juga sih. Ada kayak kita juga ada grup WhatsApp untuk teman-teman dari semua daerah, dari
luar negeri juga ada kita di grup WhatsApp itu untuk yang baik untuk yang jurusan sastra Inggris ya. Jadi di situ kita sering sharing tentang tugas tentang materi-materi yang kita nggak tahu, pokoknya sering tanya jawab gitu. Oh gitu ya, dapat grup WhatsApp sendiri untuk yang penerjemahan. Iya, Itu ada grup kumpulnya di mana, Pak? sesing- Tutorial online ya? Iya, jadi kita kayak gini Pak, ada nantinya di websitenya UT itu ada kayak grup, mau masuk grup untuk sastra Inggris kan? Di situ kita dimasukin dulu di grup sastra Inggrisnya, terus nanti ada lagi teman-teman yang kayak mau join di grup yang satu lagi enggak, yang ada kakak-kakak tingkatnya gitu, yang ada alumninya. Jadi di situ alumni-alumninya sering sharing, jadi ada yang sering sharing tentang UT gimana supaya cepat lulus, gimana caranya supaya apa? Nilainya enggak rendah, supaya bisa apa? Supaya bisa ningkatin nilai lah di situ. Kan biasanya banyak orang yang bilang susah buat lulus di UT, padahal sebenarnya enggak, tergantung dari kitanya juga kayak gimana. Oh iya. Ini banyak kabar-kabar memang begitu kan. Kalau di UT itu susah lulusnya begitu. Iya. Iya. Kalau Anggi selama ini itu enggak punya kesulitan-kesulitan? Enggak sih Pak, saya kalaupun ini nilai kemarin sempat sih semester 1 nilai paling rendah itu C. Tapi pas ngulang langsung B kok. Enggak susah. Tergantung dari kitanya. Kalau mau belajar ya bisa gitu. Kalau nggak belajar memang nggak lulus sama sekali di UT ya. Nggak bisa. Susah. Soalnya jawabannya nebak-nebak semua ya. Iya. Bukan nebak-nebak juga sih, lebih kayak semua materi itu udah ada di modul, tinggal kitanya mau belajar apa enggak gitu. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya pengalaman selain pengalaman belajar, Anggi kan ada pengalaman kemarin ada organisasi atau kegiatan-kegiatan di UT apa aja ini? Nah, di sport seni UT kalau kemarin ikut di sport seni UT. Ya, kegiatan sport seni. Dari semester kegiatan berapa seni itu? Dan olahraga. Seni olahraga ya. Di bidang apa? Bidang tarik suara kalau nggak salah ya? Oh, vokalia. Iya, saya tarik vokalia. Saya vokalia. Gimana? Banyak sih, ada bulu tangkis. Ya Pak. Ketemu dengan teman-teman UT seluruh Indonesia kan ya? Iya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus prestasinya Anggi ya. Amin. Tadi kan Pak Direktur tadi bicara masalah ini tentang Merdeka Belajar. Anggi paham nggak tentang Merdeka Belajar yang pernah ditawarkan oleh Pak Menteri tentang Merdeka Belajar? Kalau di UT kan sudah merdeka sekali ya kelihatannya ya. Iya, sudah merdeka. Iya, tinggal mahasiswanya yang mau merdeka atau tidak kan tinggal merdeka. Kalau masuk itu merdeka sekali ya. Kalau saya lihat sih yang sekarang di UT itu lebih banyak yang karena mungkin para orang tua ya yang sering masuk situ, kayak guru-guru yang udah tingkat lanjut, mereka kan rata-rata masih ada yang kurang memahami cara memakai teknologi gitu kan. Istilahnya gaptek lah gitu. Jadi mereka rasanya sulit kalau misalnya untuk online, kalau menurut saya. Makanya saya pernah pas ikut SUO, itu ada di sebelah saya ibu-ibu, dia bahkan sama sekali nggak tahu gimana buat ngeklik komputernya. Jadi itu yang mungkin mereka butuh pembelajaran tentang itu kayaknya, penggunaan komputer. Oh, komputernya ya? Dia. Iya, tapi susah juga kalau misalnya udah oma-oma kita kasih belajar komputer, megang mouse saja takut, susah juga gitu. Ibu di samping saya bahkan sama sekali belum mulai, udah 15 menit mulai, baru dia nanya ke saya, "Nah, ini gimana cara mulainya?" Jadi saya ajarin dulu, kira-kira itu kayaknya 10 menit saya ajarin bentar. Terus habis itu ada pengawas ujiannya langsung bilang, udah mulai aja, kamu lanjutin ujian kamu, biar nanti saya yang urus ibu ini. Itu ibunya sama sekali nggak tahu tentang itu, tentang gimana cara ujian online komputer. Ujian online ya? Ujian online masalahnya kan. Iya. Jadi itu sih, memang mungkin begitu. itu. Kendalanya kita memang begitu. Jadi memang tidak sama kemampuannya ya. Ini ada dari Kak Ferdi. Iya. Putus-putus suaranya, Anggi, putus-putus. Halo? Udah? Iya. Iya. Kalau misalnya ada
pesan nggak kira-kira dengan teman-teman calon mahasiswa? Belajar di UT itu menakutkan, belajar di UT itu susah atau gimana pesan-pesannya? Ya. Saya udah beberapa kali bilang ke teman-teman yang sering nanya sih Pak tentang UT belajarnya kayak gimana. Belajar di UT itu sesuka-suka kita aja. Jadi nggak perlu dipaksain buat belajar banget. Yang penting kalian paham sama materinya, pelajari modulnya, pasti bisa jawab ujiannya itu. Intinya kalau di UT itu, intinya kalau di UT itu nilai ujian kalian udah tinggi, nilai kalian udah bagus gitu. Kalaupun kalian nggak sering muncul, maksudnya kalian nggak sering ngerjain tuton, kalian nggak sering ngerjain diskusinya atau tugasnya, yang penting nilai ujian kalian udah bagus aja, itu udah nilai kalian udah aman. Sebenarnya kayak gitu. Oh begitu. Mudah-mudahan nanti bisa diikutin gitu ya. Tapi kalau nggak belajar semua paham susah juga. Nggak bisa Pak. Ya oke. Terima kasih Anggi ya. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih udah bergabung dengan kita. Nanti mungkin kita bisa buat kegiatan khusus kita bahas dengan mahasiswa. Mungkin nanti Anggi bisa rekomendasikan mahasiswa-mahasiswa ini Pak yang kita bisa aja ngobrol bersama-sama nanti di IG. Terima kasih banyak Anggi ya. Oke. Salam untuk keluarga, tetap sehat, tetap di rumah. Ya, salam juga Pak. Waalaikumsalam. Ya oke, itu teman-teman Anggi, mahasiswa program studi penerjemahan sudah semester 4. Lumayan baik untuk nilainya. Kita akan dengarkan bersambung kembali dengan Pak Ferdi tadi yang sempat terputus. Mungkin Pak Ferdi bisa bergabung dengan kita ya. Oke. Sedang menunggu Pak. Ya. Gimana? Selamat bergabung kembali. Ustadz ya? Ya Pak. Ya. Ini tadi sudah dengar kan ini pemaparan dari Pak Direktur ya. Kita sudah punya direktur baru. Jadi kira-kira Merdeka Belajar konsep yang selama ini sudah dipakai oleh teman-teman di lapas dengan konsepnya Mas Menteri kan kita mungkin nggak usah komen itu ya, agak terlalu berat ya. Kira-kira mungkin begini aja, mungkin ada pesan atau kesan sebagai alumni yang baru keluar dari UT yang baru tahun 2020, gimana supaya UT ini bisa lebih baik lagi begitu, atau mahasiswa itu harus bagaimana itu? Silakan Pak Ferdi, kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak Windra. Menurut saya ulas sebentar untuk Merdeka Belajar yang dijelaskan oleh Pak Direktur tadi. Itu kalau untuk Merdeka Belajar, kami di Lapas Buah Lemo itu sudah sangat merasakan Pak. Merasakan terbantunya dengan proses metode Merdeka Belajar. Contoh, kami di Lapas itu kan kalau setiap harinya bertugas. Kadang kami harus naik pos atas, di pos tembok, pos atas, itu kadang-kala kan pas lagi dinas, lagi jaga, ingat, ada tugas yang belum selesai kita kerjakan, itu bisa dikerjakan langsung dari atas pos, yang penting punya jaringan internet Pak. Oh, begitu. Jadi, atas pos, mau sementara dinas atau tidak, kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan khususnya untuk tutorial online Pak. Untuk pesan kami alumni yang menjadi lulusan tahun 2020, sebenarnya pertama di awal kami ada beberapa statement dari teman-teman yang kuliah selain di UT gitu Pak. Itu ada yang mengatakan UT itu uang terus, ujian terus katanya. Nah, pada hari ini kami membuktikan, alhamdulillah kami bisa selesai 8 semester tepat waktu Pak. Pertama kami masuk di 2020, alhamdulillah sudah keluar SK Yudisium, nama kami keluar, dan alhamdulillah selama ini dari segi biaya, alhamdulillah kami merasakan di UT, kuliah di UT itu biayanya relatif murah dibandingkan dengan universitas lain, dalam hal ini universitas swasta yang ada di Provinsi Gorontalo Pak. Mungkin itu Pak dari kami. Kemarin SPP-nya yang berapa Pak Ferdi ya? Yang 1.700.000 ya?
Ya, 1.750.000 Pak, itu sudah termasuk ini modul Pak. Oh, udah termasuk modul ya. Dan 3 mata kuliah kalau nggak salah yang tutorial ya. Ya, Iya, oke, oke, oke. Mungkin itu, terima kasih telah bergabung kembali Pak Ferdi. Nanti kita akan bergabung lagi dengan Pak Direktur. Nanti mungkin ada yang akan disampaikan oleh Pak Direktur. Terima kasih banyak. Nanti akan kita undang lagi ya. Jangan Ya. bosan-bosan sebagai alumni, nanti kita undang. Terima kasih Pak Ferdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bergabung kembali dengan Pak Direktur. Mudah-mudahan ada yang beliau sampaikan tentang yang di bagaimana kuliah di UT itu. Jadi jangan dengar omongan orang bahwa kuliah di UT itu susah. Karena buktinya ini 18 orang dari Lapas Bualemo, sipir ya, sipir Lapas Bualemo, mereka lulus. Dari 23 orang mereka lulus 18. Jadi yang masih ada ganjalan nilai mungkin ada 5 orang. Ya. Selamat bergabung kembali Pak Dir. Ya, terima kasih. Pak. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada yang disampaikan tadi, ada komentar-komentar dari mahasiswa dan alumni kita, Pak. Ya, terima Silakan, kasih Pak. Silakan, Pak. Saudari Anggi sama Pak Ferdi tadi ya. Selamat Iya, Pak. sudah lulus tepat waktu 8 semester. Saya kira ini bisa menjadi contoh ya, juga bukti bahwa kuliah di UT itu bisa selesai tepat waktu ya. Jadi yang penting adalah yang pertama yang pasti adalah motivasi yang kuat ya. Jadi motivasi yang kuat, Anda motivasi dalam diri bahwa saya bisa ya, saya bisa lulus tepat waktu dengan prestasi yang baik. Nah, saya kira motivasi itu harus ditanamkan dulu di dalam diri kita masing-masing. Saya kira semuanya itu, semua mahasiswa itu harus punya motivasi yang kuat. Nah, yang kedua, jangan khawatir bahwa kita akan selalu mendampingi Anda. Jadi, jangan dikira bahwa yang namanya belajar jarak jauh, ya, belajar di UT, belajar secara dengan berbagai media itu Anda belajar sendiri. Oh tidak, gitu ya. Nah, yang kita harapkan adalah Anda menguasai keterampilan belajar mandiri. Ya, nah itu. Jadi, itu akan kita berikan ketika Anda menjadi mahasiswa UT. Jadi nanti kita punya yang namanya program edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau yang namanya EKBM. Ya, jadi ketika Anda sudah mendaftar, masuk gitu kan. Nah, pertama kali adalah kita membekali Anda dengan keterampilan belajar. Ya, jadi nanti ada yang namanya OSMB. Jadi orientasi studi mahasiswa baru, ya. Nanti di situ akan dikenalkan bagaimana sistem pembelajaran di UT. Ya, mulai dari registrasi mata kuliah ya yang nanti Anda harus lakukan setiap semester. Kemudian bagaimana mengakses tutorial online gitu ya. Kemudian bagaimana nanti yang berkaitan dengan tugas-tugas yang ada di UT gitu ya. Jadi saya kira semuanya nanti akan diberikan kepada Anda. Jadi berbagai layanan bantuan belajar nanti akan dijelaskan di dalam OSMB. Nah, tidak hanya itu, nanti juga ada yang namanya PKBJJ, ya. Jadi nanti kita punya yang namanya program keterampilan belajar jarak jauh. Nah, ini yang secara spesifik nanti akan membantu Anda bagaimana berbagai strategi ya, bagaimana Anda belajar di UT, ya. Jadi ini lebih kepada keterampilan gitu ya. Jadi nanti juga Anda bisa mendapatkan sertifikat dari PKBJJ. Nah, jadi intinya adalah bahwa kita selalu mendampingi Anda ketika belajar di UTS, mulai dari semester 1 sampai Anda lulus
gitu ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua adalah jangan ragu untuk berkonsultasi kepada kita. Ya, jadi kita punya kontak center. Jadi Anda harus banyak bertanya. Jadi kalau Anda tidak bertanya, nah itu takutnya Anda nanti banyak hal yang sebenarnya kita sudah banyak memberikan, tapi Anda tidak mendapatkan informasi. Ya, nah itu saya kira jadi keaktifan Anda itu juga sangat diperlukan. Gitu ya. Jadi bukti-bukti bahwa teman-teman yang sudah lulus tepat waktu dengan prestasi membanggakan itu sangat banyak sekali di UT, gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk mendaftar di universitas terbuka. Oke. Saya kira itu Pak Windra. Ya. Oke, terima kasih Pak Dir. Terima kasih Pak Dir. Mungkin obrolan online kita hanya sampai di sini, Pak. Sampai di sini, Pak. Mungkin nanti kita akan sambung minggu depan kembali, Pak. Kita akan cari juga narasumber-narasumber yang lain yang bisa sekaligus untuk memotivasi nih calon-calon mahasiswa atau mahasiswa yang mau belajar di UP. Karena pendaftaran mahasiswa baru sampai dengan tanggal 15 Juli, Pak ya. 15 Juli 2020. Iya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kebersamaannya dengan kami, Pak Direktur. Semoga sehat selalu. Semoga cepat ke Gorontalo, Pak. Ya, semoga minggu depan ini situasinya membaik dan ada flight untuk ke sana. Ya. Mudah-mudahan, Pak. Ya. Ya. Terima kasih, Pak.